Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salatu wassalamu ala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bermuajahah untuk membahas ilmu Quran ya. Fadilah ilmu itu tergantung objeknya. Ketika objeknya adalah mulia, yaitu kalamullah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini ilmunya juga sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga pahalanya tentu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita untuk betul-betul berharap pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas kemarin sebab-sebab keluarnya suara. Sebentar. Coba Ustaz, kalau ada pertanyaan. Kemarin kan kita sudah bahas ada 4 hal terkait dengan suara kan? Apa kemarin? Tasodum, kemudian tabaud, kemudian apa? Ihtizaz sama ihtika. Nah, kira-kira Ustaz, kalau ada huruf berharokat, ya, itu berarti apa yang terjadi? Halo? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau berharokat berarti tabaud. Tabaud. Tabaud itu apa terjemahan Ustaz? Menjauh. Menjauh. Berarti kalau berharokat menjauh dari Makhrajnya. Dari makhrajnya. Maksudnya gimana Ustaz? Ya misalnya bunyi ba kan ba itu kan syafatainnya 2 bibir menempel, tapi kalau udah berharokat jadi ba, jadi terbuka malahan. Oh iya. Maksudnya menjauh, bukannya tetap nempel gitu. Kalau tetap nempel nggak keluar harokatnya. Kalau nempel nggak keluar. Oke, bagus. Ba, oke, sip. Terus kalau sukun? Kalau sukun ihtika. Apa itu? Berbentur. Tasodum. Benturan. Benturan tuh kayak gimana sih, Ustaz? Ya. Berarti nempel tek gitu ya? Iya, Ustaz. Coba Ustaz, kalau mau membunyikan huruf yang nempel terus keluar bunyi sukun tuh contoh huruf apa? Kalau ba enak tuh. Kalau sukun? Ba. Bibu bab. Bab. Bab kan terbuka lagi Ustaz. Itu kan cuma karena pantulannya, sukunnya kan bab itu. Dia kan tergantung karena huruf qalqalah aja, Ustaz. Ya udah, contohnya enggak qalqalah. Misalnya nani nuban. Ban. Terus? Bam. Terus? Bukannya itu ke khoisum, Ustaz. Bam ke hidung. Hidung mah bergetar atau? Oh gitu. Oh gitu. Ya jangan gitu dulu dong. Masa nurut-nurut aja. Sambil saya nyari marujiknya, kemarin saya baca kok sekarang lupa halamannya. Coba Ustaz. I U A. A I U ba gitu kali. Oh iya, A I U ba.
Ba. Apa itu, Ustazah? Benturan. Benturan. Benturan apa gini ya? Tek gitu ya? Up Iya, Ustaz. gitu ya. Oke. Contoh huruf yang lain. Kok kayak susah nyari contoh huruf ya? Bat. Bat. Ah, ini. Tati tu bat. Gitu ya. Iya. Nah. Kaki kubak. Bak. Ustazah, coba K-nya coba ulang. K. Terus K. kaki kubak. Coba. Kaki kubak. Kenapa Ustazah kok seperti menambahkan bak kayak gitu? Bak. 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 Kenapa ada tambahan bak gitu? Saya menambahkan, kayaknya nggak nambahin deh Ustaz. Bak. Oh enggak, coba saya dengerin coba. Kaki kubak. Oh, udah mulai sembuh. Ya, karena sebagian orang ketika sudah belajar K dengan ta, ya, bak, jadi nambahin bak. Ya, demi apa? Demi hamas. Hamas. Ya, apa masalahnya? Masalahnya, coba Ustazah. Kenapa? Kurang kuat benturannya. Ya, karena ketika bentur itu, kalau kol-kolah kan dibuka lagi. Mantul kan? Seperti berharokat lagi kalau kol-kolah kan? Iya. Ya, tadi kan babi bu bad. Ah, mantul kan? Bad nggak bisa. Nah, ini tiba-tiba Pak, kaki kubak bak ya. Bak. Jadi jangan dibuat-buat bak nambahin angin, bukan. Ya, ini nggak ada urusan nambahin angin. Ini angin yang sudah biasa karena tumpuan makhrajnya itu pertama kuat, setelah itu apa? Setelah itu hamas, ya kan, wara isyidatin bi kafin wabita, itu kan, kaf dan ta itu pedulikan dulu sidah. Apa itu sidah? Tumpuan makhrajnya kuat, ya. Tapi setelah itu hamas, tumpuan makhrajnya lemah. Bak, nah, bak bukan bocor, bukan apa? Bukan bikinan angin baru, bak, bukan. Tapi apa? Bak. Bak, itu aja. Bak. Nangkep nggak? Insya Allah. Oke. Coba Ustaz terangkan coba tadi apa yang saya sampaikan. Apa ya? Nampaknya. Masa belum 5 menit ya Allah. Cara-cara keluarnya suara. Oke. Sebab-sebab keluarnya suara itu ada 4. Tasodum, benturan, tabaud, menjauh, ihtizaz, getaran, dan ihtika, gesekan. Apabila berharokat, maka dia tabaud, menjauh. Apabila sukun, dia tasodum, berbenturan. Terus? Terus kalau nun dengan mim, ihtizaz, getaran. Karena dia faishum. Jadi nggak ada yang menjauh dan membentur itu di hidung. Yes. Ya. Sekarang kalau huruf mat Ustaz. Huruf mat menjauh, Ustaz. Huruf mat menjauh. Apa dengan apa menjauhnya? Dia kan al-jauh. Rahang atas dengan rahang bawah harus menjauh, Ustaz, biar keluar suara huruf matnya.
Rahang atas dengan rahang bawah, rahang kita itu nggak bergerak, Ustaz. Oh, nggak bergerak. Bisa ya? Rongga tenggorokan dengan rongga mulut. Oh, Ya segitu aja kan? Nggak perlu dijauhkan. Ah, ya Ustaz. yuk, kok iya belum? Terus apa? Menjauh Ustaz, tabaun. Oke, kalau ba tadi berharokat menjauh antar dua bibir kan? Ba, Ya. gitu kan? Nah, sekarang kalau sukun dua bibirnya ngatup ab, tapi gara-gara kolkolah mantul lagi kan ab, gitu kan? Nah, sekarang kalau al-jauf itu antara apa dengan apa, Ustaz? Sama dengan harokat ya Ustaz. Kalau aja. Lagi al-jauf, harokat itu Ustaz tadi jawab benturan atau tabaut atau tasodum ya. Nah, antara apa dengan apa gitu maksudnya? Menjauh apa ya? Dua bibir ya Ustaz, atas bibir atas dan bibir bawah. Itu ba, ma, mim. Rongga mulut. Rongga itu kan nggak mungkin nempel deh, nggak mungkin gimana sih itu? Ini apa namanya? Apa sih namanya? Tempat-tempat keluarnya makhraj. Langge, alif lah paling gampang. Alif makhrajnya di mana? Tenggorokan. Nah, oke, tenggorokan. Yakin, tenggorokan bawah. Kok tenggorokan bawah hamzah itu, Mas? Alif sama itu hamzah ya. Alif al-jauf Ustaz. Di rongga mulut. Rongga mulut apa rongga tenggorokan? Rongga mulut. Rongga tenggorokan enggak? Sekalian Ustaz. Sama tenggorokan. Langge, ini kok makhraj kok rongga gimana sih? Gimana menurut Ustaz? Kalau nggak bisa diterima penjelasan Ustazah, nggak masuk akal. Makhraj kok rongga. Ya. Ustazah Syarifah gimana? Nggak usah angkat tangan. Bendera putih. Calling friend ya. Kalau yang pembagian tadi yang 4 itu aku belum terlalu paham. Cuma kalau untuk makhraj itu kan ada dua, umum sama secara khusus. Kalau mad seperti alif, waw mad, ya mad itu di al-jauf. Nah, yang sisanya yang khusus itu seperti makhraj halq, lisan, syafatan, sama khayshum itu makhraj yang muqaddar. Sebentar, ulang Ustazah. Coba ulang Ustazah. Apa tadi? Iya, jadi untuk huruf hijaiyah itu kan terbagi makhrajnya itu ada 5 secara umum. Itu ada al-jauf, ada halki, lisan, syafatain, sama khayshum. Nah, untuk huruf ya mad, waw mad, dan alif itu berada di al-jauf karena dia itu makhrajnya tidak tentu atau muqaddar. Sedangkan sisanya yang 4 itu muhaqqaq karena letak makhrajnya udah ketahuan, udah tentu. Jadi kayak di halki ya udah ditenggorokan. Tapi kalau di al-jauf itu kan rongga. Di mana rongga itu? Rongganya antara rongga mulut atau rongga rongkongan. Nah, bagus. Tapi Ustazah memahami nggak maksud dari pernyataan Ustazah dengan pertanyaan saya? Ngerti sih Ustadz pertanyaannya, cuma
Ana belum ngerti yang tasadum, tabaut, ikhtisas, itu belum ngerti. Tadi siapa yang rame tadi? Sada Marang ya? Uh-uh. Coba Sada Marang terangkan apa itu tabaut, tasadum. Kalau tadi kan secara benturan, menjauh, getaran, gesekan itu udah ngerti. Kalau benturan kan untuk sukun. Menjauh itu untuk berharokat. Yang getaran sama gesekan itu lebih spesifiknya kemana sih? Oh, intinya Ustazah sebenarnya mau kabur dari pertanyaan saya gitu ya? Karena belum ikut daurah-daurah Ustaz yang lain. Jadi belum ngerti. Lah, tadi Ustazah Mara, kembali ke Ustazah Mara. Tadi Ustazah Syarifah ya, udah lumayan tuh menerangkan tentang makhraj al-muqaddar. Itu muqaddar tuh bagus tuh. Tapi saya nggak terlalu yakin muqaddarnya Ustazah Syarifah itu sudah dengan ilmu atau baru kata-kata doang. Coba Ustazah Mara sambungin antara muqaddarnya Ustazah Syarifah dengan Ustazah yang bingung tadi menentukan di tasaddum, tabaut atau yang lain. Jadi sepertinya nih ya Ustaz ya, sepertinya. Keluarnya tadi mat tadi itu berarti antara makhrajnya dengan dari makhraj terus menjauh Ustaz. Malah nggak jelas. Aduh. Kita telusuri lagi ya. Berharokat itu tabaut karena ada dua organ ketemu, setelah itu menjauh. Ba. Nah, kan jelas kan? Ya kan? Nah, sedangkan kalau dia sukun, ya dia menjadi apa? Menjadi takorub. Dia nempel ke makhrajnya, kecuali qalqalah buka lagi karena mantul. Ba menjadi babi bu bab. Bab harusnya nempel ngangkat lagi gitu kan, jadilah qalqalah. Atau kalau yang bukan qalqalah misalnya apa tadi, nun, nani nuban, makhrajnya nun kan kembali ke makhrajnya kan, antara ujung lidah ke lisah ya, sanail ulia, ke belakangnya pangkal gigi seri atas ya, ban gitu kan, ban berarti kan nempel. Sampai sini nangkap kan Ustadz semua? Iya Ustaz. Nah, sekarang ternyata huruf mat bingung. Huruf mat itu ketika dibunyikan apa dengan apa? Semua makhraj kan jelas, ya. Tadi Ustazah Syarifah udah mulai agak memperdalam tuh. Ada al-halqi ya, al-lisan, asyafatan dan khaisum. Khaisum juga Ustazah Mara tadi menjelaskan kalau khaisum itu getaran, bukan apa? Bukan tabaut ataupun tasaddum. Sampai titik ini difahami? Ya, Ustaz. Oke. Nah, tetapi yang bingung adalah menentukan si huruf mat atau alif. Ini tabaut, tasaddum, atau ihtikak, atau ihtizaz. Kira-kira apa, Ustaz? Mat itu bukannya sama dengan harokat, Ustaz? Ininya. Oke, nanti anaknya, bapaknya ya, mat itu bapaknya harokat. Ya, fathah itu kan anaknya alif. Ya, berarti ngikut harokat aja Ustaz, menjauh. Harokat itu menjauh. Menjauh dari apa dan apa yang menjauh, Ustaz? Menjauh dari organ yang makhrajnya itu, Ustaz. Sementara organnya makhrajnya alif itu apa? Rongga. Rongga. Kata Ustaz Syarifah tadi muqaddar. Enggak jelas titiknya, Ustaz. Kalau semua huruf kan jelas kan, selain mat ya. Hamzah, ha, pangkal tenggorokan. Ya sudah, menjauhnya dari situ. Ya, ain ha tengah tenggorokan. Tuh jelas di situ. Ya, ghain kha
tenggorokan bagian atas. Ya kan? Jelas di situ. Mau qaf, mau kaf, mau jim sin ya, kan jelas tuh. Ya kan? Nah, giliran alif, jelas enggak? Kata Ustazah Sarifah, muqaddar. Muqaddar itu apa Ustazah Sarifah? Coba terangkan muqaddar. Muqaddar itu tidak tentu, maksudnya makrojnya itu nggak tahu ada di mana letaknya. Jadi di antara rongga mulut sama rongga tenggorokan. Sedangkan kan yang lainnya itu yang 4 itu muhaqqaq, tentu letaknya udah jelas nih, udah kelihatan seperti ba di syafatain. Gitu, Ustaz. Nggak tentu ya. Berarti nggak tentu kok bisa keluar suara, Ustazah? Iya, jadi kan dia keluarnya di al-jawf, Ustaz, di rongga mulut, antara rongga mulut sama rongga tenggorokan. Berarti teori kita tentang tabaut, tasodum tadi? Untuk apa ya? Untuk sekarang yang baru Anda dapatkan, itu belum masuk ya, Ustaz. Nggak masuk ke 4 itu. Ayo, Kalau untuk 4. madu. Lah katanya kita mau membahas sebab-sebab keluar suara. Sementara huruf mat, alif itu suara bukan? Fathah, kasrah, dhamma suara bukan? Baik, udah ketemu. Ya, rujukannya udah ketemu. Ya, saya bacakan, setelah itu kita terangkan. Ya. Suara itu bersumber dari satu, pitasodum jismain. Ya, karena benturan dua organ. Ya, seperti ba, berarti dua bibir. Kemudian ta, lidah dan apa? Dan pangkal gigi. Ya, kemudian bot, pinggir lidah dengan gigi geraham. Ya kan? Dan seterusnya. Kalau tenggorokan, pangkal tenggorokan di sini ada titiknya ya, pangkal. Berarti pangkal tenggorokan itu nanti ada suara yang membentur di situ. A, yang startnya di situ. A, H, ya, A, H, kayak gitu ya. Ho, ada keluar di titik tersebut. Ya. Sampai sini nangkep sudah? Walaupun tenggorokannya agak ribet karena tenggorokan juga kayak rongga, tapi kita tahu tenggorokan ini ada pita suara di pangkalnya, ya. Ada kalau laki-laki itu ada jakun. Nah, di situ ada pitanya, startnya di situ ya. Ketika suara dibunyikan di atasnya sedikit menjadi ain ha, ketika atasnya menjadi ghain ha, startnya di situ. Sampai sini nangkep sudah? Afwan Ustaz, tadi Ustaz itu yang ngejelasin yang pertama tasodum. Nggih. Benturan. Nggih. Ketika sukun. Ya, semua huruf sukun ini pertama kita jelaskan tasodum dulu. Tasodum itu benturan dua organ. Ya, lanjut. Tabaud. Tabaud itu dua organ menjauh. Seperti mensobek kertas, crack. Ya. Nah, yang ketiga bihtizaz. Getaran. Ya. Bihtizaz. Ihtizaz pakai bak, bi ihtizaz. Ihtizaz itu getaran. Ihtikak nanti apa namanya? Apa sudah marah? Kalau getaran itu kan getaran ya. Dia nggak perlu bentur sesuatu. Kenapa? Gesekan. Ya, gesekan. Ya. Nanti kita rinci-rinci satu-satu. Nah, kemudian dikatakan di sini nah, setelah kita tahu 3 atau 4 tadi itu, maka kalau hurufnya sukun berarti tasodum. Berarti dia membentur dua organ.
Ya, makhraj dua. Makanya makhraj itu selalu apa? Ini ketemu ini, gitu kan? Bibir atas ketemu bibir bawah. Ya, ujung gigi ketemu dengan perut bibir bawah, fa. Ya kan? Dan seterusnya. Ketika dia harokat, menjauh. Ketika dia sukun, mendekat. Ya, antara apa? Ketika berharokat namanya tabaud. Kalau dia sukun, tasodum. Nah, bagaimana kalau huruf mat? Mat itu jawabannya ihtizaz. Jadi dia bergetar di antara udaranya ya, udaranya itu bergetar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Sehingga butuh benturan enggak? Enggak perlu. Makanya Imam Sibawai, ya, Imam Al-Farra, Imam Qutrub berpendapat huruf mat itu makhrajnya hamzah ha, di pangkal tenggorokan. Kenapa? Karena setatnya dari situ, cuman dia pelan. Pelan. Dibantah oleh imam yang lain. Enggak. Ya, huruf mat itu tidak bisa diucapkan pertama kali. Dia bisanya setelah huruf yang lain baru keluar alif atau bacaan mat. Jadi setelah ada benturan pertama baru keluar huruf mat. Sampai sini dipahami, Ustaz? Insyaallah. Ustaz, Ya, kalau udah insya Allah ini ya belum, ada yang nanya, Ustaz, silakan. itu kan ihtizaz, itu katanya getaran. Mad itu termasuk ihtizaz, bergetar. Selain mad apa lagi Ustadz? Apa ro? Jadi kayak lebih spesifik lagi Ustadz. Kalau ro itu masih ada getaran antara ujung lidah, Ustaz. Getaran lembut ujung lidah dengan ro dengan makhrajnya, dengan lisah. Kalau alif betul-betul hanya getaran udara. Dia bukan getaran organ. Getaran suara melewati udara. Dia tanpa menempel makhraj, tapi tetap terdengar suara, itu disebutnya getaran, Ustadz. Iya. Getaran apa gesekan, Ustadz? Getaran. Tadi huruf mat. Nggih. Ihtizaz. Jadi gesekan. Kalau gesekan ihtikak. Nah, ihtikak itu gesekan apa? Jim. Coba yang nggak nempel tuh apa? Shin. Nah, itu hampir menggesek gitu. Iya, hampir gesek kan? Tapi di bukunya huruf mat walin itu masuk ke ihtikak. Ihtikak itu apa Ustaz tadi? Gesekan. Coba saya Tadi cari dulu rujukannya. Gesekan udara. Jadi saya nulis di gesekan, pas ngeliat di bawahnya ternyata ada. Di dalam buku ternyata ada. Buku apa Ustaz? Hilyatul Tilawah. Sip. Hilyatul Tilawah halaman 115. 15. Alhamdulillah ketemu nih. Coba kalau huruf sukun tadi apa? Ini ya, kaifiyatu hudusil aswati fi jihazin utqa insani. Oke. Al-khauf sakinah, kecuali huruf mat maka tasaddum. Ya. Dan seterusnya. Kalau huruf mat dan lin ihtizaz. Ihtizaz, Ustaz? Iya, tadi pertama juga Ustaz ngomong huruf mat dan lin ihtizaz. Iya, dari awal. Astagfirullah, fitnah nih. Tadi saya dengarnya ihtikak, terus saya nulis. Ternyata itu ada yang ba itu, yang ba. Ihtizaz dari awal, Ustaz? Itu fil hanjarah. Ihtizaz baris keberapa, Ustaz? Ba itu huruful maddi walin takhruju. Itu kan di atasnya ihtikak, bukan ihtizaz. Loh, ini mah 1 2 3 4 sudah selesai.
Setelah itu kaifiyah kudus beda lagi, bahasan ke bawahnya menentukan sekarang merinci. Oh gitu, Masya Allah. Berarti saya nggak bisa baca kitab Ustaz. Kirain Belum presisi. Kirain masih sambungan yang ihtikak itu Ustaz. Justru saya sekarang jadi bingung, ihtikak itu apa contohnya ya? Nggak ada Ustaz contohnya di sini ihtikak. Oh. Gesekan berarti ihtijaz ya. Tadi Iya. katanya yang itikaf itu gesekan, Ustaz. Gesekan tapi nggak ada contohnya dalam pengucapan huruf hijaiyah. Berarti bukan sya gitu ya tadi? Hampir, saya katakan hampir. Oh, hampir. Oke. Di situ tetap aja ketika sya, ketika di awal mula tabaud. Ketika ash itu kan kayak hampir nggak nempel kan, dia hanya apa ya? Berarti bisa juga sukun ya, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Berarti bisa juga dalam keadaan sukun ya? Siapa yang disukun siapa maksudnya? Enggak, kalau yang gesekan itu. Nah, setelah kita clear antara ketika ini secara umum ya, secara umum kan harokat tabaud, sukun tasodum, huruf mat atau harokat ihtizaz. Nah, kita rinci lagi tuh dari mulai hamzah ha, ini apa gitu kan? Iya, satu-satu termasuk jim sin ya. Nah, kita menduga jim sin ya ini hampir-hampir ihtikak. Kenapa? Karena kalau dikatakan tasodum dia nggak nempel kan? Ya. Coba Ustaz, kalau dot itu gesekan bukan Ustaz kalau? Nah, itu dia. Baru gesekan. Oh, seperti itu ya Ustaz ya, Bob. Itu dot itu yang menyebabkan gesekan apa? Sifat apa? Rohoah. Istiltolah. Kan. Istitolah. Istitolah. Nah, itu istitolah. Semua huruf istitolah ya Ustaz. Semua huruf istitolah maksudnya? Istitolah itu cuma dot aja ya. Istitolah maksudnya. Dot doang. Kalau zai itu Ustaz? Zai. Nah, zai itu enggak zai. Dia masuknya isti. Hampir kan Ustaz? Dia di tengah lisan. Iya, hampir itu. Berarti getaran aja ya Ustaz? Ya, getaran itu berarti apa yang buat bergetar? Sifat apa? Sofir. Sofir. Nah, itu berarti yang disebut ihtikak. Tapi pada prinsipnya ketika zai itu berharokat, za, dia menjauh. Ya kan? Ketika dia disukun az, mendekat ke makhrajnya. Cuman makhrajnya enggak apa? Enggak nempel, maka terjadilah yang namanya apa? Tambahan sifat. Namanya gesekan. Gesekan apa? Berupa sofir. Jadi kalau dia dalam keadaan sukun istikaf, tapi kalau berharokat dia beda lagi, gitu Ustaz. Tetap ada. Ketika dia pertama kali kan dia bergetar dulu, saudara. Sofirnya kan harus dapat dulu. Za, ketika kemudian sudah ke fathah, maka dia menjadi harokat, sudah menjadi sudah tabaud, sudah menjauh, dan ketika menjauh sudah menjadi anaknya alif kalau fathah. Ini kayak gini mikirnya ya Allah dalam tapi nggak apa-apa saudara ya, murojaah ya. Kita selama ini tuh ngapalin ya istilah ini istilah itu, tapi kadang apa? Belum ngeh banget. Betul nggak saudara? Ya Ustaz. Ya. Oke, sampai sini berarti clear ya? Ustaz, berarti kalau untuk ihtijaz itu dia cukup lin sama mad aja. Kalau istiqo itu
hampir huruf bod dan hampir huruf was tulisan. Kalau dot itu betul-betul nempel. Ya kan? Ya. Nah, kalau jim, shin, ya itu kan hampir. Ketika pertama kali itu. Kalau jim nempel ya, jim. Coba Ustazah. Bertemu enggak? Bertemu, Ustaz. Maksudnya huruf jim. Ma baina wastilisan ma yuhadhihi. Min hanakila. Bertemu ya? Ya, bertemu. Kenapa? Karena dia kol-kolah, mantul. Mantul pasti ketemu. Oke. Jim, shin sekarang. Shin, coba buka lagi shin. Shin itu nempel nggak? Enggak, Ustaz. Mabaina. Hampir ya. Terus temennya siapa? Ya. Ya nempel nggak? Ya, tidak. Kalau ya enggak. Nggak nempel? Sejajar aja, Ustaz. Ya. Jajar aja. Berarti ya itu juga hampir. Sekarang saya tanya, wow, nempel nggak? Oh iya. Enggak. Nggak. Makanya yang hampir-hampir nempel itu, kalau hampirnya keterlaluan menjadi mad. Makanya wow, itu hampir mad. Kok hampir sih? Ya begitulah. Nangkep maksudnya, Ustaz? Kenapa wow itu menjadi huruf mad? Karena dia itu nggak nempel, dia rongga kan? Iya, Halo? Ustaz. Iya. Kalau ya itu nempel nggak? Enggak. Enggak juga, makanya dia mat. Oke. Kalau jim itu berarti? Jim dia nempel kol-kolah, mantul. Berarti enggak termasuk ya, Ustaz? Shin hampir. Shin itu antara jim dengan ya. Tadi huruf wo itu, wo. Bot nempel, dia kan nyeret. Bukan wo. Wo sama dengan ta, dal, to itu. Atau wo dengan apa? Fa, za, wo, nempel saudara. Berarti hanya huruf sya aja ya, Ustaz? Yang apa? Yang istikak tadi, yang gesekan. Yang ihtikak tadi itu yang punya sifat sofir. Sod, sin, zai. Shin, sofirnya di tengah lidah, namanya tafashi. Sofir kok di tengah lidah. Oke. Berarti Kak apa istizaz, Ustaz? Ihtizaz itu nggak nempel, rongga. istizaz itu kan huruf mat sama huruf lin kan? Ye. Kalau Ihtizaz. istikak itu kan yang gesekan. Gesekan Gesek. itu berarti Ustadz bilang tadi yang sifatnya sofir. Berarti sod, sin, zai. Ye. Berarti Tambah lagi tafashi. Tadi kayaknya yang gesekan yang dot, terus Ya, yang sofir, jelas-jelas istizaz. gesekan dot. Yang zai tadi katanya istizaz, getaran. Hampir, saudara. Itu hampir, namanya hampir tuh gimana ya? Jadi antara istizaz dengan ihtikak. Ihtikak itu gesek karena nempel. Ya. Ya kan? Nah, shin itu hampir nempel. Shin nempel nggak sih? Karena sofir nggak nempel ya dia ya. Karena tafashi jadi nggak nempel ya. Tapi nggak nempel bisa gesekan, Ustaz. Langge itu masalahnya hampir ihtikak. Oh, hampir ihtikak. Langge. Jadi belum ihtikak apa udah ihtikak, Ustaz? Kalau nggak nempel hampir. Hampir ya. Berarti tidak termasuk dalam ihtikak ya, Ustaz? Ya susah, makanya saya tadi bingung nyari ihtikak tuh apa contohnya? Dot doang dengan sitolah yang udah jelas-jelas. Makanya di Hilatut Tilawah ada contohnya nggak, Ustaz? Nggak ada ihtikak. Ustadz, kayak gini nggak masuk ke sifat lazimah kan? Masuk lah. Masuk. Apa coba tadi? Istitolah masuk. Ihtikak masuk.
Sofir dan apa tadi? Hampir-hampir tingkat. Ini bukan masalah sifatnya, Ustazah. Ini cerita suara itu bisa keluar. Sudah? Sudah apanya, Ustaz? Ya, sudah ada pemahaman baru insya Allah, ya? Insya Allah masih bingung, Ustaz. Apa yang dibingungkan, Ustaz? Monggo. Ya, yang itu yang tadi yang sifatnya sofir itu masih masuk getaran atau ihtikak. Tapi hampir Sofir, ihtikak. hampir. Ya, kalau kita sebut dia itu murni ihtizaz, itu betul-betul rongga, Ustaz. Sementara itu rongganya kecil banget gitu loh. Sempit. Sehingga seandainya itu kita katakan ihtizaz, itu berpeluang jadi huruf mat. Sementara huruf mat hanya apa? Alif, waw, dan ya. Yang mat. Yang betul-betul berongga. Wow. Nah, itu kan rongganya jelas. Iya, rongganya jelas. Shin, sempit banget. Sod, zai, sin, sempit banget. Nggak bisa dikatakan rongga. Rongga kok sempit. Sudah? Jadi masuknya ke ihtikak ya, Ustaz ya? Kita tidak Jadi ihtikak murni itu dot saja istitolah. oh, sofir berarti hampir ihtikak. Hampir. Boleh kan hampir-hampiran? Sudah clear? Iya. Jadi semua hal ada pengecualian, ya. Ini begini-gini kecuali ini kenapa? Karena alasannya begini. Oke. Ini sudah berapa? 45 menit sudah ya? Masya Allah. Kirain 5 menit selesai. Coba sekarang ngaji, Ustaz Sarifah, silakan. Tahiyat dan Al-Fatihah. Kita baca satu ayat aja ya, Al-Maidah 74. Monggo, Ustaz Sarifah. Ya, Ustaz. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ulangi, Ustaz. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Oke.
Al-Fatihahnya sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ulangi dari iyyaka Ustaz, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz masih keserimpet di ta'in. Ta'in. Ulangi coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Lanjut 74 sekarang. Kelihatan di layar? Kelihatan di layar, Ustaz? Kelihatan Ustaz. Oke, monggo. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah. Wallahu ghafurur rahim. Udah, Ustaz. Oke, satu ayat aja ya, kan udah banyak yang lain ya. Oke, lanjut Ustaz nomor 3, silakan. Ustaz Friska, monggo. Ustaz Mara cuti. Oh. Baik Ustaz. Mal masihu ibnu Maryam Qalqalahnya masih kaku, Ustaz. Mal masihu ibnu Maryam, jangan huba, itu tambahan. Iya. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Ustazah rawan hak koh, bukan koh ya. Siddiqah. Jadi pangkal tenggorokan. Coba ulang. Wa ummuhu siddiqah. Yeah. Kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yufakun. Coba ulang Ustazah. Sunya kurang lembut. Su. Ingat dia rokhawah. Rokhawah hamas. Su. Makhrajnya nggak boleh ditekan, Ustazah. Su, kalau itu ditekan. Ya, ini lembut banget. Jangan ditekan, lembut. Beda kan? Iya. Langsung gunahnya tebal. Ya. Gunah tadi apa termasuk apa? Ihtizaz atau ihtikak? Apa lagi? Dia getaran di janur hidung. Itikaf. Ihtizaz, dia nggak ada yang nempel, bukan menggesek. Oh, iya.
Ya, jadi kalau di rongga tenggorokan dan rongga mulut namanya mat, kalau ke hidung namanya apa? Iftizaz. Halo. Namanya gunnah. Gunah. Puter-puter sama ustadznya ya. Saya ulang, kalau di Ya. rongga tenggorokan dan rongga mulut namanya apa? Mat. Mat. Kalau ke rongga Huruf hidung? mat. Gunah. Gunnah. Makanya tadi waktu mukadimah Pak Maestronya Pak Kiai, saya pancing-pancing peserta ya. Gunnah itu berapa harokat? Tempo 2 harokat, gitu kan? Iya. Nah, padahal huruf-huruf yang digunakan sumauzur. Nunnya ini sukun atau harokat, sudah? Sukun. Sukun. Nah, sukun kok dihitung harokat? Nggak adil dong. Apa? Hitungannya maksudnya Ustaz. Oh. Hitungannya gimana? Kan kalau gunah itu dua harokat. 2 harokat. Ya. Lah, 2 kan harokat. bukan harokat, sukun ini kok 2 harokat. Gimana sih? Apa ya namanya? 2 hitungan itu Ustaz, 2 hitungan. Hitungan apa? Nah, kalau Pak Kiai nyebutnya tempo, Ustazah. Ya, tempo, waktu. Iya. Ya, kalau harokat panjang. Panjang 2 harokat. Makanya hubungannya sama huruf mat. Tempat keluarnya di mana? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu wilayahnya siapa? Mad. Kalau ke hidung wilayahnya siapa? Gunah. Gunnah. Nah, tempo 2 harokat. Pak Kiai kalau gunnah pakainya tempo. Kalau harokat, kalau mat pakainya harokat. Walaupun kemudian para ulama tetap menyebut tempo gunnah adalah 2 harokat. Seperti harokatnya mat tobi'i. Maksudnya apa? Kita analisa nih. Summa. Saya tanya, antara su dengan mim. Yang sukun siapa, Ustazah? Mim. Mim. Nah, su-nya harokatnya apa? Domah. Domah. Ma yang hidup harokatnya apa? Yang mim maksudnya. Nggih. Yang Mim yang hidup harokatnya apa? fathah. Hatkah. Di antara domah dan fathah ada apa? Ada sukun. Iya, dibacanya ada apa? Iya. Ya, Gunah. dibaca gunnah. Nah, gunnahnya doang itu nilainya berapa temponya? 2. 2. Makanya su 1, 2, ma 1. Iya. Jadi kita ngomong suma itu sama dengan nangkep Ustazah? Nangkap insya Allah. Iya. Maksud Ustadz harus kenyang gitu ya Ustadz? Iya, gunanya harus kenyang. Iya, 2 harok, temponya seperti matobi 2 harokat. Gunanya doang loh ya. Iya Ustadz. Yes. Analisa berikutnya. Sumauzur. Nah, ada apa Ustazah? Antara mim berharokat fathah dengan wa berharokat dhammah. Ada apa di situ? Iltiqau sakinain. Apa yang iltiqau sakinain? Itu nun mati sama hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah bacaan begini dia hilang, nggak eksis, Ya. anggap nggak ada. Iya. Oke, berarti ada apa? Antara ma dengan du ada apa? Ada nun sukun. Iya, nun sukunnya berapa temponya dibaca apa? 2 gunah. Dibaca gunnah, berapa temponya berapa harokat? 2 2 harokat. harokat. Jadi sumauzur. Nah. Iya, Ustaz. Nangkep nggak? Ya. Insya Allah, Ustaz. Oke. Anna. Nah, apa dan apa?
eh eh sukun. Dua Apa sukun. yang sukun? Nun sukun dibaca Non gunah. sukun. Ya. Karena setelahnya nun juga, maka menjadi gunah kamilah, gunah sempurna. Dibaca dengungnya dua, temponya 2 harokat. Anna tuh. Ya. Anna. Karena an, setelah itu ada na kan huruf nun. Nunnya kan berarti gunah juga. Ya. Baru setelah na, setelah fathah, baru gunanya nggak ada. Makanya ketika an itu gunah ketemu dengan na, yang juga statnya adalah gunah, menjadi gunah kamilah. Nangkep, Ustaz? Insya Allah, Ustaz. Oke, lanjut sekarang. Kalau summa unzur, summa tadi gunah kamilah karena setelah mim mati dibaca gunah tempo 2 harokat, ketemu ma, gunah lagi di statnya. Nah, adapun nun mati ketemu dha, gunahnya kamilah enggak? Zur. Tidak. Tidak sesempurna mim tasdid dan nun tasdid, Nun tapi tasdid. derajatnya masih tinggi, artinya masih di bawah nun tasdid dan mim tasdid. Tapi nanti ketika ada huruf nun berharokat, itu lebih tinggi ikhfa. Ya. Tempo 2 harokat. Dah clear? Insya Allah, Ustaz. Nanti ditanya lagi. Diulang bacanya apa gimana, Ustaz? Oke, summa unzur, silakan dari summa, silakan. Mangzur anna yufakun. Karena ini tahqiq ya, maka harokatnya terasa lama, gunahnya tambah apa? Tambah lama. Tapi kalau mau baca biasa, summa unzur anna yufakun, nggak apa-apa kalau hadir. Oh iya. Jadi 2 harokatnya mengikuti apa? Tempo gunahnya mengikuti harokat. Oke, nah beres. Ustaz berikutnya. Gini Ustaz. Oke, monggo Ustaz Gemi. Siap-siap, soalnya tajam-tajam ini. Gelagapan datangnya telat Ustaz, bingung dengernya tadi. Oh, salah sendiri. Silakan Ustaz. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Oke, ya. Kul ata'buduna. Nah, di sini gunah apa tidak Ustaz? Huruf nun gunah. Oke. Gunahnya temponya berapa lama? 1. Nah, tadi saya nanya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau izhar, bacaan izhar ya, man amana misalnya, atau bacaan nun berharokat, itu gunahnya bisa dihitung 1 harokat enggak? Kata Pak Kiai, enggak, jangan dihitung gitu atuh. Oh. Iseng tadi, saya iseng nanya kayak gitu. Oh. Enggak, tapi terus terang ya, ini direkam ya. Nanti aja deh kalau udah selesai direkam. Nah, bagus. Nunnya tetap gunah karena gunah sifat lazimahnya nun, ya. Nah, sekarang mildu. Nah, di situ ada apa, Ustaz? Nun sukun bertemu dal. Ya. Nun sukun bertemu dal. Dibaca Ikhfa. Dibaca gunah. Gunahnya Iya. berapa temponya? 2 harokat. 2 harokat ya. Sama dengan harokat matobi'i. Terus nanya apa ya? Bingung saya nanya. Yeay. Enggak, biar seneng aja nih ya. Jadi mildu, ya. Nah, ini kan kenapa kok tiba-tiba nunnya yang dia hanya 1 tiba-tiba dibaca 2, temponya 2 harokat, Saudara? Apa bedanya dengan ata'buduna? Mildu, kok beda? Karena ada
Na itu harokat, sedangkan ini nun sukun. Yang yang fathah, karena dia fathah, sedangkan yang ini nun sukun bertemu dal sehingga ada sifat gunnah sehingga dibaca temponya 2, Ustaz. Sedangkan yang tadi na itu malah nggak bisa dibilang tempo 1 kan tadi? Langge, kenapa kok bisa 2? Nggak adil dong. Nunnya 1, dalnya 1, ada huruf tambahan dong di situ dong. Karena tadi ada sifat gunnah itu kan, Ustaz? Lah gunanya kan sifatnya 1, nunnya cuma 1 yang disukun. Kenapa jadi 2, nilainya jadi 2? Karena nun sukun. Kenapa sukun jadi 2 ya? Karena iya. ada bertemu dengan huruf dal. Lah iya, bertemu huruf dal itu menjadikan jadi ganda gitu. Iya, Iya. Ustaz. Berarti ada huruf tambahan dong di sini dong. Kan yang guna nunnya aja, Ustaz. Yang guna nunnya saja loh. Ya kalau gunanya nunnya saja, nunnya kan 1. Kenapa nunnya jadi 2, Ustaz? Ustaz, kalau menurut Dr. Aiman Suhaib, guna itu ada 4 tingkatan. Yang pertama guna akmal, guna kamilah, guna nakis, dan guna anongkos. Nah, guna kamilah itu kan guna akmal itu yang paling sempurna, yaitu mim yang bersukun. Sedangkan kalau guna kamil itu masuknya idgham bigunnah, ikhfa syafawi. Jadi dia kenapa si mildu itu dibacanya temponya 2, masuk ke janur hidungnya 2 harokat karena dia masuknya ke tingkatan gunnah kamilah. Lah ya, kok bisa ada gunnah kamilah menjadikan nun jadi 2 itu apa sebabnya apa? Gimana ceritanya, Ustaz? Maksudnya nun 2 gimana, Ustaz? Lah kan harusnya kan min dunillah, cukup gitu. Seperti atau buduna min dunillah, harusnya gitu. Kenapa jadi min du, nunnya seolah-olah 2? Karena dia si ikhfa ini masuknya ke tingkatan gunnah kamilah, Ustaz. Lah Jadi iya, kok itu akibat dari nunnya 2 ini menjadi gunnahnya kamilah. Saya nanya sebabnya, kenapa kok bisa jadi 2 ini nun? Karena makhraj nun berdekatan dengan makhraj dal, Ustaz. Pinter ini ya, nun dengan dal. Nah, setelah berdekatan memangnya apa yang terjadi? Emangnya kalau berdekatan terus pacaran gitu? Jadi samar, Ustaz. Kayak jadi jadi samar, Ustaz, bacaannya. Samar itu apa? Karena samar itu terjadi asmara gitu. Karena kalau misalnya dijelasin mindu karena terlalu dekat, Ustaz, makrosnya. Jadi pas mau pindahnya susah, Ustaz, untuk menyempurnakan sempurna mindu gitu. Mindu jadi mindu nanti makros dalnya jadi lidahnya di makros nun. Mindu. Karena ada proses penyembunyian itu loh, Ustaz. Mungkin penyembunyian apa? Hubungan gelap jadinya gitu ya, perlu disembunyikan gitu ya. ikhfa itu kan asater ya, Ustaz. Asater itu ikhfa asater. Penutup. Jadi dia antara dibacanya itu samar di antara izhar dengan idgham. Udah. Mulai terus, bagus. Terus? Jadi dia izhar. Nah, kalau yang ketika izhar itu kan tetap dapat gunnah 1 kan. Lalu dia melebur ke huruf kedua. Loh, kalau melebur dalnya tasdid harusnya. Jadi antara, Ustadz. Antara tasdid. Antara izhar dengan idgham. Oke, berarti apa? Jadi dia tetap dibacanya ya ikhfa samar. Oke, hampir saja, hampir sedikit lagi. Istilahnya apa? Coba sempurnakan lagi istilahnya. Istilahnya idgham nakis. Jadi kuncinya di idgham nakis. Jadi ini tuh sebenarnya idgham.
Hampir saja nih bacanya gini, minunillah, hampir seperti itu. Tapi kan nggak mungkin yang mati jadi hidup. Ya kan? Makanya nunnya menjadi hampir menjadi dal, tapi dia nggak mau. Karena dia punya khoisum, punya apa namanya? Makhraj independen, paling tinggi, paling mulia. Nggak mau dia diseret-seret menjadi orang lain. Dia punya prinsip mulia. Ya, sehingga dalnya menjadi terpengaruh oleh nun, oleh khoisum. Mindu, begitu. Ya, ini hampir terjadi idgham. Si nun berubah jadi dal, tapi nggak jadi. Dalnya tetap eksis di akhir. Nangkep, Ustaz? Insya Allah, Ustaz. Jadi jawabannya apa, Ustaz? Kenapa nun di sini bisa double? Karena idgham nakis. Iya, dah beres. Alhamdulillah. Jadi tahu ya apa itu idgham nakis ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah Sarifah tadi ya. Masya Allah. Kadang beliau pinter loh. Lanjut Ustazah, bacaannya silakan. Wallahu huwas sami'ul alim. Li-nya nggak boleh itu kok, nggak boleh guna Ustazah. Alim harus independen. Alim baru mem-nya yang guna. Coba ulang. Wallahu huwas sami'ul alim. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustazah yang lain. Syukran, Ustaz. Kita satu ayat aja ya. Ustazah, tadi Ustazah Friskang ya? Ustazah Kemi. Sekarang Ustazah Nuri, Ustaz. Arna ini. Ustazah Nuri, silakan. Siap ditanya ini ya. Pertanyaan sadis hari ini. Ini yang mana Ustadz kuliah? Iya. Kuliah ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu. Nah, Ustazah, qad dallu. Ya. Dal ketemu dot. Kenapa tidak diidghamkan? Kenapa enggak qad dallu? Kenapa qad? Kenapa qalqalah? Sifat dal di situ memang qalqalah, Ustaz. Lah kalau ada dot kan lebih kuat dotnya. Iya, tapi kan dal bukan huruf idgham, Ustaz. Kata siapa? Iya, baju di toko qalqalah. Qad dallu. Enggak ada hubungan antara qalqalah dengan idgham. Dal mati ketemu dal hidup, idgham. Dal hidup, koda. Enggak juga, Ustaz. Enggak juga. Ini dibilangin enggak nurut. Dal mati ketemu dal hidup, ya. Oh iya, kalau dal mati ketemu dal hidup, iya, idgham. Iya. Dal mati ketemu tak, qad tabayyana idgham. Iya. Qad dallu, kenapa enggak idgham? Kenapa Ustazah? Kenapa enggak idgham? Koda dol. Imam yang lain idgham loh. Imam qiraat yang lain. Dot. Asatibiyah, dia izhar Ustaz dibacanya. Siapa? Asatibiyah Imam Hasan. Oh iya, jadi jawabannya karena riwayat. Oh. Karena riwayat. Ya, Ustaz. Yeah, riwayat Imam Haus, Thariq Satibiyah dibaca apa? Dibaca izhar. Aslinya apa? Kalau ngikutin kaidah tajwid harusnya idgham. Dah, lanjut Ustazah. Wala tattabi'u ahwa qad dallu
Nah, di situ Ustaz. Wa adallu ada alif sifar apa namanya? Mustadir, Ustaz. Mustadir. Dia disebut apa di situ Ustaz? Alif yang sifar mustadir itu sebutannya apa? Sifar mustadir. Alifnya, Ustaz. Nggih, alifnya namanya alif apa di situ? Alif yang nganggur itu loh, alif apa? Kalau waktu itu ada alif ziyadah. Alif ziyadah bukan, Ustaz. Oke, bagus. Nama satu lagi? Nama satu lagi tafriqoh ya. Atau Alif fariqoh. ya, Oke. Apa gunanya alif fariqoh? untuk menunjukkan jamak, alif yang menunjukkan jamak. Alif yang menunjukkan jamak bersama waw setelah lam fi'il. Oke, lanjut Ustaz. Bagus. Tadi mana ya, Ustaz? Ulang dari min qablu. Wa min qablu. Afwan, ayat berapa ya, Ustaz? 77. Jadi blur. 77. Oh ya, berarti dari wadol ya, Ustaz. Boleh. Wadol sawa. Ulang dari wa adallu katsira dulu Ustaz. Dari wa adallu katsira wa adallu. Wa adallu katsiran wa dallu an sabil. Oke. Dah, alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Ya, Lanjut yang lain. Udah pinter lah Ustaz Nuri mah. Ustaz Kemi angkat tangan apa nih? Enggak Ustaz. Apaan kepencet ya? Oh, enggak. Baik, setelah Ustaz Nuri, Ustaz Susi silakan. Saya Ustaz. Lu'ina alladhina kafaru bin bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ulangi. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wa Isa bani. Bukan Isa benar. Iya, Ustaz. Apa? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw. Kenapa ini bacanya tadi apa Ustaz itu? Asaw wa kanu. Apa namanya? Baca kayak gitu apa namanya? Idgham, Ustaz. Idgham apa? Idgham kamil ya, Ustaz. Idgham kamil. Iya. Wow, ketemu wow. Idgham kamil. Wawi. Iya, Ustaz. Wawi. Berarti ada berapa wow di situ, Ustaz? Ada 3. Loh. Kebanyakan. 3. Kan yang satu waw sukun. Setelah itu sukun lagi baru waw, Ustaz. Oh, salah. Berarti 2, Ustaz. Berarti tikau sakinain dong. Ya, 2, Ustaz. Berapa sukun? Berapa waw, Ustaz? 2, Ustaz. 2. Iya. Loh, bukannya asau setelah itu wa. Kemudian wawnya berikutnya bertasdid. Berarti ada 2 wa. Iya. Bukannya 3. 2, Ustaz. Karena hanya untuk memasukkan wawunya aja, Ustaz. Maksudnya gimana? Gini. Kan ini kan sebenarnya. Bagus. Ya, udah jadi guru ini ya. Silakan, Ustaz. Murid siap mendengarkan. Iya. Gini, Ustaz. Kan wawunya yang pertama sukun. Yang pertama harokatnya fathah. Tapi kalau nggak ditasdidin, itu kan berarti nanti wawu yang keduanya nggak terbaca, Ustaz.
Kalau ini kan langsung masuk ke waw yang kedua, Ustadz. Jadi sebenarnya itu tasdidnya itu tasdid arid ya, Ustadz. Ngarang ya, Ustadz. Ngarang. Pemikiran saya, Ustadz. Salah ya, Ustadz? Lumayan. Masya Allah. Nggih, jadi Mm-mm. wow-nya itu sebenarnya cuma 2, Mm-mm. ya kan? Nah, wow yang pertama dilebur menjadi wow kedua. Sehingga wow kedua itu menjadi bertasdid. Ya, Yes. sehingga wow dan alif di situ sudah nggak ada gunanya. Al-sawwakanu begitu macamnya. Ya. Namanya Bisa. bacaan seperti ini namanya naber. Mabar, ya. Kenapa naber? Supaya wow di sini bukan wow lin. Kalau Ustaz membacanya bima asawwakanu nggak naber asawwakanu. Di situ ada lin kan? Iya. Ada bacaan lin, tapi kalau asawwakanu di situ bukan lin tapi idgham kamil. Kamil. Ya, Ustaz. Nah, Ya, jadi bacanya namanya apa, Ustaz? idgham kamil. Cara bacanya? Dinabar. Iya, pinter. Lah, pinter lah. Alhamdulillah. Lulus. Masya Allah. Jazakillah. Waalaikumsalam. Lanjut. Peserta berikutnya. Kita paket ekspres saja nih. Peserta Ance, mau baca? Ya, Ustaz. Oke, silakan. Awas, pertanyaannya sadis. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Haknya harus dengar setelah fa'alu. Inilah yang disebut dengan sifat khofa. Sifat khofa itu rawan nggak kedenger kayak sekarang ini nih. Ya, maka sifat khofa harus diobati dengan apa? Dengan memperjelas hamas dan rokhawah. Fa'alu. Harus ada lu. Ya, dari manyun lu, tarik lagi bibirnya lu. Gitu. Oh iya. Ulang, Ustaz ya. Oke. Kanu la yatanahawna. K-nya kurang tegas, sidahnya kurang. Kanu begitu, Saudara. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Jangan dinaber. Lu. Lembut. Apa saja dengan Fa'alu. Lembut saja, jangan lu. Kayak gitu. Ini bukan tempatnya naber ya. Iya, tadi nafasnya nggak kuat, Ustaz. Oh, gara-gara nafas jadi ngeden. Oke, ya. Berarti ulang, Saudara. Ya. Kanu la yatanahawna. Hanya kurang hamas. Kata. Itu sama-sama sidah, sama-sama hamas. Gitu ya. Kaki kubak, kati tubat. Ka. Dapat nggak, Ustaz? Oke. Kanu. Jangan ka. Oh, jangan ka. Relax. Gitu. Nah, kanu. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Masih dinaber ya lu. Lembut aja sudah. Fa'alu. Iya, tapi harus dari tengah-tengah kayaknya, Ustaz ya. Harus persiapannya benar. Jadi pas udah nyampe, udah di IKFA ini di Rowotan ini langsung habis di sini nih suaranya. Nafasnya. Ya udah, harus dihemat. Nah, coba sudah. Yuk strateginya, ulang. Kanu la yatanahawna am
فعلوه. Apa lanjut? لبئس ما كانوا يفعلون. Yaf'alun, jangan yaf. Seperti Iya. ada mantul di fa, Ustaz. Ulang. لبئس ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah. Oke, Ustazah, sementara itu deh karena waktu kan. Jadi ini terakhir ya, Ustazah. Ya, Nanti ya. kurang Ustaz. Oke dah. Ya, jadi aman dari pertanyaan sadis. Baik, Ustazah semua lanjut berikutnya nggih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza, jazakumullah khairul jaza. Kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.